Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halwani dari Nelayan Tepian Negeri. Jadi hari ini mungkin kita juga bagian yang terdampak dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini, khususnya di bab perikanan. Kami di Peduli Tepian Negeri ini sebenarnya NGO, Pak. NGO yang concern untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Salah satunya adalah memberdayakan nelayan-nelayan, walaupun kami di lembaga terpisah, ada perusahaan khusus yang pure bisnisnya di perusahaan Berkah Karya Bahari yang berlokasi di daerah Kupang NTT. Jadi base camp kami di Pelabuhan Perikanan Tenau di Kupang sana di NTT. Jadi kita ada 103 kru atau 103 ABK dari 9 kapal, Pak. Nah, hari ini yang kami lihat adalah, ini mungkin kita diskusi apa yang kami rasakan. Kalau beliau mungkin dari perspektif akademisi dan dari sisi helikopter view globalnya seperti apa. Kalau dari kami langsung, yang hari ini mungkin terdampak yang disampaikan oleh Pak Makbul tadi, yaitu adanya VMS ini. Kalau di Kupang sendiri, ini kan baru sosialisasi di akhir tahun hingga awal tahun ini. Keputusannya itu karena di 2 bulan di Januari dan Februari ini kami free untuk melaut karena angin barat ya. Jadi angin barat kan kita tidak beroperasi Januari dan Februari. Nah, sehingga mulai Maret itu mau nggak mau kami harus pasang VMS ini dengan harga range-nya itu sekitar 15 juta hingga 20 juta. Nah, itu udah sosialisasi. DPR RI yang mungkin kemarin tim kami yang ada di Kupang sana menyampaikan bahwa kalau ini diberlakukan, maka kita tidak bisa operasi lagi di Kupang. Karena jarak kami, Pak, untuk beroperasi dari Pelabuhan Perikanan Tenau menuju lokasi itu sekitar 2 hari perjalanan kapal. Karena udah dekat-dekat Timur Leste, udah hampir masuk ke perbatasan Australia. Nah, kalau ini berlaku di teritori domestik saja kita bermasalah. Karena kalau misalkan berlaku nih regulasi ini, kita mau masuk ke Maluku, itu kita harus berlokasi di Pelabuhan Maluku. Jadi kita dilema sebetulnya ini menguntungkan siapa, pertanyaan kita. Kalau nelayan kita ya sebetulnya dengan deteksi dari VMS ini nggak ada dampak positifnya buat kita. Justru kita secara ini kan yang kena sekarang nelayan GT 30 ke bawah, Pak, sampai mungkin 7 GT mungkin ya. Nah, ini yang kami rasakan, tidak semua nelayan atau pemilik kapal memiliki uang 15 juta. Misalkan kalau kami kalkulasi 9 kapal ini kita langsung install di waktu yang bersamaan, itu kita ya cost untuk ke situ ya mungkin untuk modal melautnya mulai tersisihkan ke situ. Nah, makanya kemarin kita untung ada forum ini juga yang menjadi corong kita nih. Mudah-mudahan ada yang disampaikan beliau tadi, pemerintah nggak melulu saklek dengan ketika kebijakan itu disahkan maka akan direalisasikan. Tapi ada review jikalau ini merugikan masyarakat maka ini akan ditinjau kembali. Mudah-mudahan seperti yang terjadi di Banten hari ini, ya kita berharap seperti itu, ada peninjauan kembali lah setidaknya ini pada bab VMS ini. Nah, kemudian kendala kami juga, Pak, yang mungkin sama-sama dirasakan oleh nelayan Nusantara, yaitu berkaitan dengan karena kita udah sistem gaji, Pak, dengan nelayan. Kenapa sistem gaji yang kami lakukan? Karena memang nelayan ini kan kita punya tagline 1 juta nelayan berdaulat di tagline kita itu. Kalau kita ngelihat sekarang nih situasinya, justru perikanan yang kalau industri gampang sekali mereka pembiayaan, Pak. Sementara kita nih yang menengah ke bawah, keperbankan, syarat-syaratnya kapal tidak bisa dijadikan agunan, Pak.
Betul. Seandainya bisa, mungkin hitung-hitungan kapal kan udah masuk tuh kalau kita mau mengajukan. Betul, aset kapal kita kalau kita sounding kemarin ke salah satu perbankan itu udah melampaui dari yang kita ingin melakukan pembiayaan. Betul. Nah masalahnya ini aset yang kalau yang bergerak di lautan itu riskan kata mereka. Nah itu tuh mungkin terus lantas LPM UKP yang ada di Kementerian Kelautan hari ini seperti apa perannya? Kami mencoba juga Pak. Saya mengajukan ke LPM UKP NTT karena wilayah usaha kami di sana. Terus LPM UKP di Banyuwangi, Jawa Timur karena base camp kantor kami ada di sana. Dua-duanya nolak Pak. Laporan keuangan kami itu udah basis auditing, maksudnya udah standar auditor. Terus dari sisi agunan kita ada agunan, kalau misalkan kapal plus aset darat kita udah ada. Tapi ribetnya sistem katanya kan itu sebagai wasilah untuk kemudahan nelayan, khususnya yang nelayan yang menengah ke bawah lah. Nah, kalau kita aset-aset 20 miliar bisa tuh, tapi ngajuin 5 miliar susahnya minta ampun. Nah itu yang menjadi kendala kami. Di luar mungkin yang dari sisi aset penangkapan ikan seperti solar Pak. Solar di Kupang sendiri itu kami butuh waktu antrian sekitar 12 hari Pak. Misalkan nyampe hari ini untuk dapat solar itu kurang lebih 2 minggu baru dapat lagi. Nah ini kan tidak terdistribusinya BBM secara merata nih di Indonesia sendiri. Lantas kalau seperti ini seperti apa gitu langkah-langkah yang mungkin bisa kita rekomendasikan. Kemudian yang unik lagi mungkin saya nggak tahu di daerah-daerah teman-teman yang lain di Kupang sendiri ada pungutan yang saya nggak tahu apakah ini perda dari provinsi atau memang berlaku secara nasional. Pungutannya itu sekitar 3%. Nah, di luar yang 3% itu ada pungutan-pungutan yang nggak tahu ini apakah oknum DKP-nya yang cari-cari celah untuk itu. Tapi yang berlaku akumulasi potongan yang terbaru di Kupang itu dia minta dari bruto Pak. Misalkan kita dapat 15 ton nih, belum ditimbang 15 ton belum dibayar, dia udah minta nih senilai itu. Jadi kan kita belum ngeluarin kos-kos yang lainnya. Boleh jadi kita buntung, bukan untung, tapi kita harus ngeluarin itu 3% itu. Nah inilah maksud saya nggak tahu apakah ini semuanya sama di wilayah Indonesia. Kebetulan kami di NGO Peduli Tepian Negeri ini ada di 5 provinsi Pak. Salah satunya di NTT, Kalianda Lampung, daerah Sumeneb Madura, kemudian daerah Garut Selatan sana, daerah Pamempek, sama daerah-daerah Pangandaran sana. Namun saya lihat di Indonesia Timur ini celah untuk DKP bermain itu besar peluangnya, kira-kira seperti itu. Nah itu mungkin pengantar diskusi dari keresahan kami sebagai nelayan muda yang hari ini kita mungkin kalau mau mencari saya nggak tahu apakah nelayan ini sebagai nomenklatur profesi juga yang hari ini langka sekali kita untuk mencari talent nelayan muda, bahkan nggak ada kali ya yang mau jadi nelayan muda. Pesan dari kami ya, kita tidak datang untuk takut pada masa depan, kita datang ke tempat ini untuk membentuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.